Pesta Demokrasi 2024, debat perdana calon presiden untuk pemilihan presiden tahun 2024 diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU di kantor KPU Jakarta pada Selasa 12 Desember 2023. Tiga calon presiden untuk Pilpres 2024 yakni nomor urut 1, Anies Rashid Baswedan, Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, dan Capres nomor urut 3 yakni Ganjar Pranowo. Secara formal, debat Capres merupakan salah satu tahapan yang menjadi persyaratan dalam undang-undang yang mengatur sebagai salah satu bentuk persiapan pemilihan presiden. Namun di luar daripada itu, debat Capres merupakan salah satu alat kampanye bagi para calon presiden yang bertujuan memberikan ruang yang lebih tajam kepada para kandidat untuk memaparkan visi dan misinya kepada masyarakat secara luas, serta menjadi fasilitas yang dapat memberikan pendalaman mengenai isu-isu fundamental di Indonesia. Debat perdana Capres mengangkat 7 tema, yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Tema tersebut hampir 2 kali lipat dari tema debat Capres yang diangkat pada pemilu di tahun 2019, yakni pemerintahan, hukum, HAM, dan terorisme. Menanggapi hal tersebut, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Pil Sukri MSI, menjelaskan tentang signifikansi debat perdana calon presiden tersebut. Prof. Sukri menanggapi tentang relevansi antara ketiga visi misi para kandidat dengan permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini. Sejujurnya menurut saya sebenarnya tidak ada yang berbeda secara signifikan antara ketiga calon presiden ini. Tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan, hanya caranya saja. Ya, ada yang mungkin dengan melakukan perubahan, misalnya. Ya, perubahan tentu yang akan dirubah adalah sesuatu yang dianggap kurang baik. Ada yang mungkin bertahan tentu bertahan pada hal-hal yang baik, kan tidak mungkin mempertahankan hal yang jelek, kan begitu, dan seterusnya. Itu kuncinya, misalnya yang pertama. Yang kedua, saya kira tidak ada yang tidak sepakat pada 7 isu yang disampaikan itu, bahwa itu semuanya penting. Sama penting, hanya kemudian penekanannya hanya pada perbedaan bagaimana mereka akan menangani. Itu pun juga dijelaskan hanya singkat saja karena waktunya tidak banyak misalnya, ya, dan seterusnya. Sehingga kemudian menurut saya secara substantif memang sejujurnya kalau kita melihat memang belum ada perbedaan yang fundamental, ya, perbedaan yang betul-betul membedakan antara ketiga pasangan ini dalam terkait dengan 7 isu yang kemarin didiskusikan di debat Capres pertama. Dan saya kira kalau kita melihat sejauh ini, ya, kecenderungan di masa kampanye yang muncul saat ini, ya, sampai saat ini tidak ada betul-betul yang betul-betul berbeda, yang betul-betul bahwa membedakan bahwa ini memang versi ini yang dilakukan versinya inilah calon 1, inilah calon 2, inilah calon 3, begitu, ya. Ini trademarknya calon 2, ini trademarknya calon 3, ini trademarknya calon 1 misalnya, ini trademarknya calon 3, ini trademarknya calon 2 atau 1 dan seterusnya. Tidak ada yang betul-betul sangat signifikan menunjukkan perbedaan. Yang berbeda adalah kemudian tentu cara menyampaikan saja. Ya, cara menyampaikannya, dan kemudian bagaimana kemudian mereka akan mencoba untuk nanti meraihnya. Karena semuanya bersepakat. Kalau kemarin kan beberapa pernyataan, ya, selain beberapa kondisi di mana mereka cenderung agak saling menyerang, begitu, ya, dalam tanda petik. Itu selain kondisi itu, tapi selain kondisi yang lain, kalau kita melihat pernyataan kan hampir semuanya setuju. Mereka setuju bahwa demokrasi itu penting, mereka setuju bahwa penegakan hukum itu penting, gitu, ya. Dan mereka setuju pada isu-isu yang lainnya, semuanya penting, meskipun dengan cara yang sama. Ada yang menyatakan setuju dengan cara itu, tapi ada yang tidak setuju dengan cara itu, tapi akan mencari cara yang lain. Sehingga kemudian menurut saya secara substansi, ya, tidak ada yang tidak ada yang menunjukkan bahwa ada yang berbeda betul sehingga kemudian dia menjadi faktor pembeda di antara ketiga kandidat ini. Sehingga kemudian kalau kita cermati sebenarnya yang kemarin, ya, saya pribadi itu belum melihat betul apa sih yang menjadi keunggulan keunggulan yang fundamental, begitu, dari ketiga calon ini yang kemudian nanti bisa menjadi mendorong masyarakat untuk memilihnya, kalau hanya melihat dari debat calon presiden yang kemarin ditampilkan, begitu, di debat pertama. Tapi saya nggak tahu nanti debat kedua sampai kelima, ya. Tapi sampai sejauh ini begitu pengamatan saya. Itu mungkin. Profesor Sukri juga menjelaskan bahwa debat tersebut hampir tidak bisa memberikan informasi yang detail dan rinci, karena adanya pembatasan waktu dengan topik pembahasan yang beragam. Debat tersebut hanya memberikan gambaran permukaan saja, apalagi dengan membahas ketujuh topik yang fundamental untuk Indonesia,
Informasi tersebut hanya sampai pada gambaran umum saja dan tidak menyentuh pada teknis pelaksanaannya atau perealisasiannya. Profesor Sukri mengatakan bahwa hal yang perlu dikonfirmasi dalam debat capres tersebut adalah terkait dengan pernyataan dan komitmen para kandidat mengenai ketujuh topik tersebut. Selain itu, Profesor Sukri juga menjelaskan bahwa debat perdana capres ini menurut survei masih meninggalkan sekitar 28% pemilih yang belum menentukan pilihannya. Hal ini didasarkan pada teori pemilih yang tidak hanya berdasar pada rasionalitas dan performa, namun juga psikologis dan sosiologis menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan kandidat mana yang akan dipilih untuk menjadi Presiden Republik Indonesia pada Pilpres mendatang di tahun 2024. Rahmatia Taslia Ramadhani, Unhas TV.